Bapak-bapak, mau ku punya istri seperti Khadijah? Betul? Mau? Pertanyaannya, sudahkah kamu seperti sifatnya suaminya Khadijah? Tenang kau ibu, saya bela kau malam ini. Itu Rasulullah 11 istrinya. Tidak pernah satupun istrinya dipanggil namanya. Khadijah beliau panggil Ummul Mukminin. Aisyah beliau panggil Ya Humaira, yang kemerah-merahan pipinya. Jadi mulai besok, kalau kau sayang istrimu, jangan kau panggil dengan panggilan tidak bagus. Kalau istrimu kau lihat mancung hidungnya, panggil, wahai istriku yang termancung hidungnya di gang 3. Tidak mancung hidungnya Ustadz, alisnya kau lihat kalau dia tebal, wahai istriku yang tebal alisnya. Alisnya juga sudah habis nak cukur Ustaz. Kau lihatlah giginya. Giginya juga muncul Ustaz. Sudahlah, cari banyak apa yang bagus. Jangan mentang-mentang istrimu hitam kau panggil Tam. Oh bolong. Nah bilang istrimu apa PC? La haula wala. Masa suami istri saling menghina? Ada memang rumah tangga begitu saya lihat. Bertengkar, hamil lagi Nabi bilang, masasa sih. Nabi bilang tetangganya, masasa sih. Matampu sih. Pak, cinta Rasul, muliakan istrimu. Salah satu caranya, jangan kau panggil dengan panggilan hinaan. Kalau kau pergi jalan, muliakan istrimu. Pegang tangannya. Rasulullah kalau jalan bersama istrinya, beliau pegang tangan istrinya. Saya juga pegang tangannya istriku mama nyecek di mall. Nah bilang orang jamaah, Ustaz romantisnya. Saya bisik, tidak Pak, karena kalau lepas tangannya banyak nambil. Pak, Rasulullah memanggil istrinya dengan panggilan kasih sayang. Kalau kalian cinta kepada Nabi, mulailah kebahagiaan dalam rumah tanggamu dengan memuliakan istrimu. Lihat itu istri. Dia tinggalkan kampung halamannya di Sulawesi Selatan. Dia datang ke Balikpapan. Di Balikpapan tidak ada keluarganya. Dia ikuti suaminya. Suaminya ngontrak-ngontrak, dia tidak pernah mengomel. Suaminya gajinya ala kadarnya, tidak pernah dia ngamuk. Dia besarkan anakmu. Dia doakan anakmu. Padahal kamu sendiri tidak memuliakannya. Tenang kau ibu, saya bela kau ini malam. Kau kira enak jadi istri? Kau kira enak jadi istri? Coba itu lihat itu perempuan kalau hamil. Masih ingat waktu hamil bu? Ada enggak perempuan hamil tengkurap? Ada? 9 bulan 3 hari perempuan tidak pernah tengkurap. Kamu 1 bulan aja tidak tengkurap, pusing kok. Itulah hebatnya perempuan. Coba lihat perempuan kita. Gaji suaminya 3 juta per bulan. Dia bisa hidup 1 bulan. Itu hebatnya perempuan. Gajinya suaminya 3 juta. Bisa hidup. Allahu Akbar. Kita laki-laki pegang 3 juta. Tidak mungkin bisa cukup 1 bulan. Saya gajiku Pak 9 koma. Nah bilang sekampungku, gajiku 9 koma. Hebat Pak Ustaz. Iya, tanggal 9 sudah koma. Muliakan istrimu. Pak, kalau istrimu tidak sholat, istrimu tidak pakai jilbab, maka kamu dulu yang dicari. Bapak-bapak, saya bersyukur punya istri yang baik. Bukan karena saya hebat ceramah, tapi istriku kasih tenang saya di rumah. Mana bisa kita ceramah kalau istri tidak kasih tenang? Baru mau naik ceramah tiba-tiba masuk teleponnya. Pulang kau cepat. Kenapa? Kesetrum anakmu. Siapa yang jaga anak kita supaya tidak tenggelam? Siapa yang jaga anak kita supaya dia tidak kesetrum? Siapa yang jaga anak kita supaya dia tidak ditabrak? Itu istrimu. Maka cintai istrimu. Susahnya jadi istri mulai dari mengandung. Sudah itu melahirkan. Pernah kau lihat istrimu melahirkan?
Coba lihat itu ibu-ibu kalau melahirkan. Nggak ada cantik. Nggak mentang-mentang istri wali kota keluar kok nak. Tidak. Sipan rasa. Toba mak terakhir mak ini terakhir. Nggak mau mak hamil. 5 bulan kemudian. Hamil lagi. Itulah perempuan. Hamil. Melahirkan. Sudah itu. Menyusui. Masih ingat waktu menyusui, Bu? Ada ibu-ibu menyusui waktunya tumbuh giginya anaknya. Mutoakan. Begitu digigit, apa kau tempeleng anakmu? Tidak, nabuju itu. Lepas kau nak. Siang anaknya. Malam. Maka muliakan istrimu. Rasulullah 11 istrinya. 11 istri Nabi. Tapi tidak ada satu pun istri Nabi berkata, saya menyesal menikah denganmu Muhammad. Tidak. Bapak satu istri menderita lahir batin. Maka kalau kalian mau membawa hikmah maulid hari ini, jadilah kau istri, jadilah suami yang soleh. Didik istrimu. Coba lihat itu istrimu. Woi, kau lihat itu yang ada istrinya. Atau kau pulang nanti tatap itu istrimu. Lengkap, ada giginya. Bayangkan kalau kau harus beli gigi, pasangi. Bayangkan kalau kau yang harus beli gigi. Bapak tahu itu gigi kalau dipasang langsung, bukan dicabut-cabut ya. Dipasang langsung. Itu satu gigi 30 juta lebih. Satu gigi. Bayangkan kalau kau semua pasangin giginya. Mau kau punya istri cemmoh. Nggak ada giginya. Maka bersyukur. Telinganya lengkap. Tangannya 20 jari. Alhamdulillah, kamu terima beres. Meskipun uang panekmu tidak seberapa. Nabi bilang, mahal Ustaz uang panekku 100 juta. Kok kira itu 100 juta mahal buat perempuan? Murah. Tenang kau ibu, saya bela kau ini malam. Hei, coba kalau kau gaji itu istrimu. Tidak cukup gajimu. Berapa gaji cleaning service? 3 juta. Istrimu sudah 20 tahun tidak pernah dia mencucikan kau. Dia bersihkan rumahmu. Berapa gaji tukang cuci? 3 juta per bulan. Istrimu sejak kau menikah nak cucikan kau tidak pernah kau kasih uang ongkos cuci. Berapa gaji juru masak? Pembantu masak-masak? 5 jutaan. Istrimu sejak kau nikahi tidak pernah minta uang masak. Belum lagi menyusui. Ingin aku menyusui? Tidak cukup 5 juta. Istrimu gratis 24 jam ready. Mau kok? Jadi saya gratis tidak pernah kau bayar. Mahal itu kalau kau gaji istrimu. Maka kalau kalian mau cinta kepada Nabi, muliakan istrimu. Suka mengomel Ustadz. Memang takdirnya perempuan suka mengomel. Kalau ada istrimu tidak suka mengomel, ada kelainan. Maka cintai istri. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Hikmah pertama, mari membentuk keluarga yang baik. Kenapa ada koruptor di Indonesia? Kenapa ada pejabat jadi maling? Kenapa ada pejabat tidak dipercaya? Disuruh ngurus laut malah merusak laut. Disuruh ngurus hutang malah bajak hutan. Kenapa? Karena orang tuanya gagal mendidik anaknya. Kalau orang tua mendidik anaknya jadi soleh dan soleha, insya Allah jadi pejabat yang amanah. Kalau anaknya dididik dengan baik jadi anggota DPR, bukan anggota DPR pembohong. Maka saudaraku, mulailah mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Kasih nama yang baik anak-anakmu. Suami istri bekerja sama. Kalian bawa pulang ini ceramah. Didik anakmu dengan baik. Kamu sekarang miskin. Kamu sekarang tidak bisa naik haji. Kamu sekarang tidak bisa jadi akabri atau polwan. Kamu sekarang tidak bisa jadi tentara. Didik anakmu, mudah-mudahan dia jadi tentara, polisi, anggota dewan yang baik. Kasih nama yang baik. Ada orang bilang, apa arti sebuah nama? Bayangkan kalau tidak ada semua namamu. Bagaimana kamu mau dicoblos? Kampanye pilih anu.
Anu siapa? Anu? Halo? Ini ustaz yang di Makassar? Ya, yang pendek. Banyak ustaz pendek. Kalau begitu kau sebut Das'at Latif, orang tahu, oh itu. Karena ada nama. Maka jangan lagi kau bilang apa arti sebuah nama. Nama, kalau kau sebut namamu dua yang bisa ku tahu. Satu, sukumu. Dua, agamamu. Sebut mako. Siapa namanya? Abdul Rahman. Pasti Muslim. Siapa namanya? Bertus. Biasanya bukan Islam. Siapa namanya? Margareta. Siapa namanya? Khadijah. Islam. Dua, suku. Siapa namanya? Ambok Dalle. Pasti Bugis. Tidak mungkin Jawa. Masa Jawa Ambok Dalle? Jawa Margono. Kalau Sunda Margana. Bugis Ambok Dalle. Pura ada duit kerak-kerak mau apa lu? Barasa sisa kowe. Itu orang Jawa yang tinggal di tanah Bugis. Bedu. Engkau sabah kok. Orang Jawa tinggal di tanah Bugis. Ayo, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Didik anakmu. Kasih nama yang baik. Jangan kau kasih makan uang haram. Yang terakhir doakan. Tawakal ilallah. Doa punya anak soleh gampang sekali. Allahumma rabbi habli minas solihin. Ya Allah. Jadikan anakku anak yang soleh dan soleha. Selesai. Hikmah ketiga. Nabi tidak pernah lepas dari masalah. Belum lahir sudah ada masalahnya. Belum lahir sudah ada masalahnya. Lahir tidak ada bapaknya. Lahir lagi kasihan. Baru beberapa hari pisah sama ibunya. Kembali ke ibunya. Baru 2 tahun sama ibunya. Meninggal lagi kasihan ibunya. Cuma 2 tahun sama ibunya. Allahu Akbar. Setelah diangkat jadi Nabi dan Rasul, perang demi perang dia lalui. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perjanjian Hudaibiyah. Banyak sekali masalah beliau. Di Madinah beliau pernah dicemburui. Pernah Aisyah cemburu. Dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga ekonominya. Nabi pernah Hasan Hussein pucat. Kenapa? Karena tidak makan beberapa hari. Itu Nabi. Apalagi kita. Mana ada orang tidak ada masalahnya di dunia? Tunjukkan saya orang tidak ada masalahnya. Ini di atas. Ini semua ini, kok kira tidak ada masalahnya? Bah! Ini wali kota Rahma Masud. Banyak masalahnya. Apa masalahnya paling besar sekarang? Mau 2 periode. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Semua kita punya masalah. Istrimu cantik, masalah, nagoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Berarti bagus kalau jelek istri, Ustaz. Jelek istri, nahina orang. Kita semalu jalan sama dia. Bang, di mana maki? Sampai di gedung. Nggak jadi kadek, mencerik kak. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Nih, yang ceramah, kok kira nggak ada masalahku? Masalah saya sekarang setelah viral banyak masalah. Apa masalahku? Banyak janda-janda curhat. Ustaz, meninggal suamiku, adakah doa-doa penenang jiwa? Ku kasihlah doa-doa. Lama-lama Nabi bilang, Ustaz, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf, saya bukan imam, saya penceramah. Nabi juga ada masalahnya. Apalagi kita. Nabi itu Pak, tidak pernah bohong. Nabi itu tidak punya dosa. Nabi itu tidak pernah nyakitin orang. Tapi apa tidak ada masalahnya? Masalah demi masalah beliau hadapi dalam hidup. Pernah diusir dari kampung halamannya. Pindah ke Taif. Dengan harapan di Taif orang simpati dan senang. Dengan kasihan kepada di Taif. Tapi apa yang terjadi? Sampai di Taif dilempari. Sampai keluar darah. Bibir beliau robek. Andai saja jatuh itu darah di tanah menyentuh tanah. Hancur itu masyarakat Taif. Itu Nabi. Apalagi kita. Nabi tidak pernah bohong. Kamu bohong tiap hari. Istrimu aja kau bohongi. Pak, uangmu dulu. Tidak ada. Biar bau-baunya uang ini tidak ada. Tidak ada. Nah simpan di bawah kos kakinya. Berteriak istrinya, Pak, ini ada uang di bawah tempat tidur. Uang apa ini? Uang sial. Maksudnya apa? Setengah mati kau sembunyi kau dapat juga. Mana ada tidak ada masalahnya. Rasulullah itu demi Allah punya masalah besar dalam hidup beliau.
Tapi beliau tidak pernah galau. Beliau tidak pernah curhat kepada manusia. Beliau curhatnya kepada Allah. Berarti kalau ada masalahmu, bawa pulang ini oleh-oleh maulid. Apa? Ista'inu bis sabri wassalah. Sabar kau, perbaiki solatmu. Kenapa masalah rumah tanggaku tidak pernah berhenti? Karena kau tidak solat. Kenapa usahaku selalu gagal? Tidak solat kau. Kenapa saya begini? Tidak solat. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupmu kalau kau baik solatmu. Coba lihat Pak. Ada orang Pak takut sekali mencuri. Takut ngambil sandalnya orang saja Pak, takut. Ada orang puasa Ramadan 30 hari. Tidak pernah lepas puasanya. Tapi dia tidak solat. Dan anehnya dia merasa tidak ada dosanya ketika dia tidak solat. Kalau kau tidak solat, dunia ini akan hilang, apalagi akhirat. Kecil buat Allah lunasi utangmu. Kecil buat Allah menyelesaikan masalahmu. Saya kasih kau contoh. Saya akrab sama Pak Rahmat Masud. Saya datang Balikpapan dari Makassar. Saya sampai di bandara, saya telepon beliau. Pak Wali, adakah ini kasihan di Balikpapan, mau keliling-keliling. Tapi tidak ada mobilku. Nah bilang Pak Wali, Pak Ustadz, mohon maaf saya lagi di Samarinda ini. Jadi bagaimana Pak Wali? Tenang Pak Ustadz. Tunggu ya. Beliau telepon ajudan. Ajudan, siap, perintah Pak Wali. Itu ada Ustadz Dasat di bandara. Kau bawakan mobil, kasih penuh tangkinya, jangan kau lupa kasih pembeli oleh-oleh. 30 menit kemudian datang ajudan. Ustadz, ini mobil kita pakai, ini bensinnya full, ini pembeli oleh-oleh. Selesai masalahku dengan mobil, kenapa? Saya akrab dan teman sama yang punya mobil. Sebaliknya, ada orang dari Sulawesi, tidak pernah kenal, tidak pernah lihat, tidak pernah ketemu. Datang Balikpapan, dia telepon Pak Wali. Pak Wali, izin dulu Pak Wali. Saya ada di Balikpapan, pinjam dulu mobilmu. Siapa dia telepon Pak Wali? Siapa? Kapolres. Tangkap dia, tukang tipu. Tidak kenal pinjam-pinjam mobil. Begitu juga kalau kau tidak pernah sholat. Ada masalahmu, tiba-tiba kau sakit, banyak beban hidupmu. Ya Allah, capek sudah saya hadapi dunia ini. Ya Allah, capek saya menghadapi masalah ini. Allah berfirman, malaikat, karena dia sudah capek, cabut nyawanya. Maka saudaraku, sholatlah. Tidak usah banyak cerita. Kalau kau pulang ini, kau pelihara sholatmu dengan baik, insya Allah hidupmu akan Allah selesaikan. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, asar lagi. Baru sangki sembahyang duhur, kau tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, tapi kau main-main. Mana buktinya? Mulai wudhu salah memang kau. Siapa ajar kau paloi soal wudhu? Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi main-main. Mana buktinya? Sholat kayak orang ngantuk. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi main-main. Allahu Akbar. Siapa ajar kau sholat makoti polo? Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi Allahu Akbar. Kau ketawa karena kau bayangkan dirimu sendiri. Sampai di Makassar ada ibu-ibu tanya, Kak Ustaz, bolehkah orang sholat tidak pakai BH? Panas Ustaz, boleh tapi tidak beradab. Kau datang menghadap Pak Wali tidak pakai itu? Tempeleng kau Ibu Lena. Keluar kau, perempuan ngapa ini? Bayangkan kalau ibu sholat tidak pakai itu. Bagaimana itu kalau ruku? Tak jatuh-jatuh. Sampai ada juga bapak-bapak Ustaz, boleh orang sholat tidak pakai celana dalam? Boleh tapi tidak beradab. Bayangkan itu kalau sujud kok. Yang ketawa ibu, ini urusan laki-laki.